Pelayanan kesehatan adalah serangkaian kegiatan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik secara fisik, kimia, biologi, guna untuk mencegah penyakit dan kesehatan dari faktor risiko lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan di wilayah puskesmas ada 3. Yang pertama itu ada konseling. Konseling itu yaitu adalah hubungan antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien untuk menghadapi dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Pelaksanaan kegiatan konseling disingkat dengan 17, yaitu salam sapa pasien dengan ramah. Yang T, tanyakan masalah yang dihadapi pasien. U, uraian dengan bentuk komunikasi dan edukasi. TU, bantu dan cocokkan, mulailah pasien dengan solusi. J, jelaskan cara mengatasi masalah. Dan U, ulangi pokok yang perlu diingat. Selamat siang Bu, selamat datang di klinik sanitasi Bu. Coba saya lihat surat keterangan dari dokternya Bu. Ibu mengalami penyakit TB paru ya Bu? Sudah berapa lama Ibu mengalami batuk-batuk Bu? 1 bulan. Apakah Ibu di rumah, apakah ada keluarga selain Ibu yang mengalami gejala itu Bu? Tidak Di rumah Ibu apakah ada balita Bu? ada. Sebaiknya Ibu menjaga jarak dengan balita tersebut ya Bu, Iya. karena dia rentan untuk penularan pada balita ya Bu. Apakah di rumah Ibu memiliki ventilasi Bu atau pintu angin Bu? Ya, Apakah lantai di rumah Ibu itu terbuat dari semen atau keramik atau apa Bu? semen. Semen. Apakah Ibu tidur sekamar dengan anggota keluarga yang lainnya Bu, seperti anak-anak atau keluarga ada Bu? Ada. Sebaiknya jangan ya Bu, Ibu sebaiknya mengasingkan diri saja dulu Bu. Berdasarkan hasil konseling yang dilakukan tadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu dugaan penyebab TB paru adalah perilaku yang tidak higienis. Ada masalah yang dihadapi pasien yaitu tingkat hunian rumah yang terlalu padat, di mana rumah pasien tidak mencukupi kapasitas orang yang ada di dalamnya. Adapun saran yang dapat diberikan kepada pasien yaitu yang pertama, pasien dapat menjaga kebersihan lingkungannya, pasien juga dapat menjaga kebersihan diri, pasien juga dapat berperilaku hidup bersih dan sehat seperti tidak. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah melakukan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan berdasarkan norma, standar, baku mutu yang berlaku guna untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan yang sehat. Pemeriksaan inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan seperti sanitarian, entomolog, dan mikrobiologi. Kemudian hasil dari konseling sebagai surat tanda tindak lanjut untuk melakukan inspeksi kesehatan lingkungan pada rumah pasien. Rentang waktu dalam pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan itu yaitu 1 kali 24 jam. Adapun 4 metode dalam melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, yaitu yang pertama, melakukan pengamatan fisik terhadap media lingkungan. Yang kedua yaitu melakukan pengukuran media lingkungan di tempat. Yang ketiga yaitu uji laboratorium, dan yang keempat itu analisis risiko lingkungan. Assalamualaikum. Ini curi siap Bu. Bu, awal dari puskesmas Nanggalo yang Patang ya Bu. Aku Bu Amu pas itu ingin melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ya Bu. Bu, Ibu yang Patang ya Bu. Iya Ibu. Iya Bu, makasih Bu.
Bu, setelah awak cari-cari ya Bu, keadaan rumah ibu kok sangatlah batu ya Bu. Pencahayaan di rumah ibu kok mungkin sangatlah minim Bu. Itu kurang sehat bagi ibu Bu. Itulah Bu, lampu kadang kalau Bali yang agak tegangan tinggi banyak lo membayar listriknya Bu. Jadi pakai yang tegangan lampu yang watt sih Wak Bu. Karena biaya gadang lo dek lampu-lampu itu nak Bu. Kalau daerah sakit Bu ancak lo ibu lo jendela gak aku Bu yang gak gadang Bu dia cahaya ibu tuh lebih banyak masuk Bu. Atau cewek Bu ventilasi Bu agak kurang ya Bu. Atau payah lah udara segar tuh masuk ke rumah ibu. Iya Bu, rencana sampai ventilasi yang agak radang Bu, ini nunggu fitting dulu kan Bu. Kalau buat sih kini itu baru bisa kan Ibu. Buat kini kironya ada fitting tak makan Ibu lewat kan, jadi nunggu fitting ketumpuan dulu Bu, baru buat ventilasi Bu. Iya Bu. Itu saran awak Bu jadi udara segar tuh Bu. Jadi masuk ke rumah ibu pun terhindar dari penyakit di paru tuh Bu. Iya Bu. Ibu batuk atau yang lo pakai masker ibu dong. Iya Bu, santai Bu. Iya pakai masker. Jadi Bu. Ke masker Bu. Kalau ibu pakai masker, virus ibu tuh nak tabang kawak deh Bu, gitu Bu. Maka bisa ibu masker tuh Bu, nak tabang virus ibu batuk tuh kawak deh Bu, atau kalau yang lain pun Bu, sebisa ibu pakai masker kalau batuk ya Bu. Jadi Bu, awak sana pakai masker tuh sasaan Bu. Itu lah Bu. Tapi kan itu kan untuk mengurangi virus ibu tuh tabang ke orang Bu. Bu, kalau boleh tanya Bu, ibu kalau buang dahak tuh kemana ya Bu? Kalau di muka laman sih ya Bu. di muka laman sih Bu. Sebaiknya tuh mah Bu, ibu kalau buang dahak tuh di WC Bu. Kalau di muka laman ibu tuh beko ibu udah lalu di muka rumah ibu dipijaknya, atau membawa virusnya ibu. Sebisa tuh buang ke WC ya Bu. Jadi Bu, wah kadang-kadang lainnya ke WC nya Bu, tapi kalau malah ke WC itu kamu pus wak jalan biar capek Ibu kan. Tapi dek kerja Ibu biarlah ke WC juga. Ya Bu, bisa WC ya Bu. Tuh ibu siram, hilang dah ibu mereka. Bu, kalau boleh Bu awan tuh minta saya sampel dahak ibu Bu. Itu awak uji ke laboratorium Bu. Besok awak boleh ke labor kan Bu. Kalau malah hasilnya beko di puskesmas Bu. Bisa ibu cari Bu ya hasilnya beko. Ibu kalau masih penyakit ibu tuh sih nang ngado bisa kita cari di labor ya Bu. Ibu bisa ibu ambil hasilnya di puskesmas ya Bu. Makasih ya, biarlah bisa awak antan ke puskesmas ya Bu. Jadi Bu, ibu antan Bu. Ya Bu. Makasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama.
ditarik kesimpulan yaitu penyebab dari penyakit TB paru ini dikarenakan perilaku yang tidak sehat dan lingkungan yang tidak higienis. Saran yang diberikan terhadap pasien yaitu yang pertama, perbaikan ventilasi, yang kedua perilaku hidup bersih dan sehat, yang ketiga menutup mulut ketika batuk dan bersin, dan perilaku memakai masker. Yang keempat, tidak membuang dahak di sembarang tempat. Saran dan tindak lanjut yang kami lakukan untuk menghentikan penyakit TB paru ini yaitu dengan melakukan pelaksanaan kegiatan edukasi atau maupun teknologi kesehatan lingkungan pada pasien. Langkah selanjutnya yaitu intervensi atau tindakan lingkungan. Yang dimaksud dengan intervensi ini yaitu adalah tindakan penyihatan, pengamatan, dan pengendalian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan dalam intervensi ini yaitu yang pertama, mengedukasikan kepada masyarakat dan menginformasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan sumber daya masyarakat. Yang kedua yaitu perbaikan sarana. Yang ketiga yaitu pengembangan teknologi lingkungan. Yang keempat yaitu rekayasa kesehatan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mau meluangkan waktunya mendengarkan penyuluhan dari saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sri Fularita dari Puskesmas Ulu Begaluh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penyuluhan mengenai penyakit TB paru. Sebelumnya Bapak Ibu apakah sudah tahu apa itu penyakit TB paru? Saya akan menjelaskan sedikit, yaitu penyakit TB paru ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TB paru ini dapat menular, tergolong ke dalam penyakit yang menular. Salah satunya dapat menular melalui air liur, ludah, dahak, atau ibu. Umumnya penyakit TB paru ini yang pertama kali diserang itu adalah paru-paru bapak ibu. Nah, penyakit TB paru ini dapat menular ke sesama manusia orang yaitu melalui air liur tadi kata bapak ibu. Jika misalnya bapak ibu membuang dahak di sembarang tempat, nah itu akan dapat juga menularkan kepada orang lain dengan oleh dahak itu tadi orang lain akan menginjaknya dan akan pindah ke orang lain. Nah, adapun soal tindakan yang ibu dapat lakukan agar tidak jadi penularan tersebut, yaitu yang pertama, bila berbicara dengan sesama teman itu menggunakan masker agar tidak terjadi penularan tersebut. Yang kedua, sebaiknya bapak ibu membuang dahak di kamar mandi atau toilet, tidak membuang dahak di sembarang tempat lagi ya bapak ibu. Dan yang ketiga yaitu apabila ibu bapak yang batuk, sebaiknya menutup mulut. Misalnya bapak ibu menutup mulut dengan tisu, sebaiknya ibu bapak itu membuang tisu itu langsung, tidak memakai ulang kembali tisu tersebut. Mungkin sekian penyampaian penyuluhan dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk mendengarkan sedikit dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, harus ditanam di rumahnya ya, Bu. Saran yang diberikan terhadap pasien yaitu yang pertama, perbaikan ventilasi, yang kedua perilaku hidup bersih dan sehat, yang ketiga menutup mulut ketika batuk dan bersin, dan perilaku memakai masker, yang keempat tidak membuang dahak di sembarang tempat. Saran dan tindak lanjut yang kami lakukan untuk menghentikan penyakit TB paru ini yaitu dengan melakukan pelaksanaan kegiatan edukasi atau maupun teknologi kesehatan lingkungan pada pasien. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.